Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Gian Saputra, Komala Ida Andani, dan yang terakhir ketiga saya sendiri Wulan Syakila. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Wulan Syakila. Kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Komala Ida Andani, dan penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Gian Saputra. Apa itu bubble sort? Nah, bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang mengurutkan daftar dengan berulang kali membandingkan dan menukar elemen yang berdekatan hingga seluruh daftar tersebut berurutan. Nah, algoritma ini bekerja dengan menggelembungkan elemen dengan nilai terbesar ke posisi akhir dalam setiap literasi atau elemen terkecil ke posisi awal sampai tidak ada lagi penukaran yang terjadi dan daftar dianggap sudah berurutan. Pada contoh berikut, kita memiliki daftar angka yaitu 6, 1, 2, dan 3, 4, 5. Di iterasi pertama, angka 6 dibandingkan dengan angka yang ada di sebelahnya yaitu 1. Karena 6 lebih besar daripada 1, maka kedua nilai ditukar. Proses perbandingan dan penukaran ini berlanjut. 6 dibandingkan dengan 2, lalu 3, 4, dan 5. Hasilnya, angka 6 akhirnya berpindah ke posisi yang paling kanan. Setelah itu, kita lanjut ke iterasi berikutnya. Kali ini proses dimulai dari awal daftar lagi. Namun, elemen terakhir sudah dianggap benar posisinya, sehingga tidak perlu dicek lagi. Kita hanya mengecek elemen-elemen yang tersisa. Pada tahap ini, karena semua elemen sudah pada berurutan yang benar, tidak ada lagi proses penukaran yang terjadi. Nah, ketika sudah tidak ada lagi swap yang dilakukan, berarti algoritma menyimpulkan bahwa seluruh data telah berurut dan inilah hasil akhirnya. Daftar angka berubah dari yang tidak terurut menjadi terurut dengan sempurna. Bubble sort memang sederhana tetapi sangat efektif untuk memperkenalkan konsep dasar pengurutan dan logika algoritma. Itulah cara kerja bubble sort. Saya Komala Ida Andani akan melanjutkan PPT dari kelompok 4. Di slide keempat, di sini ada keuntungan dari bubble sort. Yang pertama, ada bubble sort mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua, bubble sort tidak memerlukan ruang memori tambahan. Yang ketiga, bubble sort ini adalah algoritma pengurutan yang stabil. Artinya, elemen-elemen dengan nilai kunci yang sama mempertahankan urutan relatifnya dalam keluaran yang diurutkan. Selanjutnya, bubble sort memiliki kekurangan. Yang pertama di sini kekurangannya, pengurutan gelombang memiliki kompleksitas waktu O atau N2 yang membuatnya sangat lambat untuk kumpulan data besar. Selanjutnya itu yang kedua, bubble sort hampir tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit aplikasi di dunia nyata. Metode ini paling banyak digunakan di dunia akademis untuk mengajarkan berbagai cara pengurutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Gian Saputra dengan NIM 236270058. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai algoritma bubble sort. Nah, berikutnya itu adalah penjelasan mengenai contoh kode dari algoritma bubble sort ini. Nah, langsung saja. Oke, yang pertama kita lihat dari kode awal ya, yaitu ada kode while true. Nah, dimana kode while true ini dia berfungsi sebagai kode program yang akan terus berulang. Jadi ketika suatu kode menggunakan while true ini, dia akan berulang-ulang sampai
dihentikan secara manual, atau bisa saja kalau menggunakan Visual Studio Code mungkin kita bisa Ctrl C untuk mengakhiri sesinya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga kita pakai metode untuk pause seperti begitu. Cuman di sini saya tidak pakai ya. Oke, lanjut untuk bagian data input di bagian line kedua. Nah, ini ada kode tentang data input sama dengan input, kemudian ada string masukkan data pisahkan dengan spasi. Nah, ini kodenya berfungsi sebagai pengguna ini diminta untuk memasukkan beberapa data dalam satu baris dipisahkan dengan spasi. Nah, jadi misalnya kita mau mengisi nih data dari 5 data misalnya. Nah, jadi 5 data itu dipisahkan dengan spasi-spasi. Jadi kita spasi dulu, kemudian masukkan data yang selanjutnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada data sama dengan data input split dan nah ini yang pertama, data sama dengan data input split. Nah, si split ini fungsinya untuk memecah teks berdasarkan spasi dan menghasilkan list. Nah, jadi teks-teks yang kita input sebelumnya pada bagian data input itu akan dipecah menjadi berdasarkan spasi dan akan menghasilkan list. Selanjutnya n sama dengan len data. Nah, fungsinya kode tersebut dia fungsinya untuk menyimpan jumlah item dalam list. Jadi fungsinya untuk menyimpan item, menyimpan data. Nah, kemudian bagian print data sebelum diurut. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Jadi data yang kita input pada bagian ini, pada bagian input data, masukkan data pisahkan dengan spasi ini akan ditampilkan di bagian sini, akan ditampilkan di bagian print data sebelum diurutkan. Nah, datanya akan muncul di bagian sini. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah logika dari algoritma bubble sortnya. Nah, yang pertama itu ada loop luar atau I, yaitu for I in range. Nah, ini kode ini fungsinya untuk menentukan berapa kali proses pengurutan dilakukan. Nah, semakin ke belakang elemen terbesar sudah berada di posisi benar. Nah, berarti ini ditukar ya. Jadi misalnya ada 2 elemen 4 dan 5. Jangan 4 dan 5. Misalnya 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini kalau dalam logika bubble sort itu dia akan misalnya 3 di bagian kiri dan 1 di bagian kanan. Nah, ini logikanya kalau dalam bubble sort pasti dia akan ditukar jadi 1 di bagian kiri dan 3-nya di bagian kanan, karena sesuai dengan algoritma si bubble sort. Nah, jadi jika posisinya semakin ke belakang, maka itu adalah posisi yang benar, karena elemen yang di bagian kanan itu adalah elemen yang paling besar. Semakin ke kanan dia, maka nilainya akan semakin besar dalam algoritma bubble sorting. Oke, kemudian ada loop yang kedua, yaitu loop dalam J, yaitu for J in range. Nah, ini fungsinya untuk membandingkan 2 elemen yang bersebelahan. Jika elemen kiri lebih besar dari kanan, maka akan ditukar. Nah, ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jika ada 2 elemen seperti yang saya jelaskan tadi, ada 1 dan 3, 1 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri, maka akan ditukar. Karena logikanya kan 3, maksud saya
1 di bagian kanan dan 3 di bagian kiri. Nah, itu akan ditukar karena logikanya 3 lebih besar dari 1, maka yang nilai terbesar akan berada di sebelah kanan dan yang paling kecil akan berada di sebelah kiri atau paling kiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah print data setelah diurutkan. Oke, ini perintah untuk menampilkan data setelah diurutkan. Jadi misalnya kita punya 3 input, misalnya kita input 3 angka, yaitu misalnya 3, 1, 2. Nah, yang akan muncul setelah kita menggunakan perintah ini yaitu 1, 2, dan 3. Jadi dia sudah terurutkan karena kita sudah menggunakan algoritma bubble sort. Oke, mungkin kita langsung saja coba ya di kode programnya. Oke, ini contoh kode programnya. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan data menggunakan spasi. Ya, misalnya saya masukkan data 3, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 4, dan 3 lagi. Oke. Setelah itu kita tekan enter. Nah, kita lihat di bagian data yang sebelum diurutkan ini. Ini adalah data yang sebelumnya kita masukkan. Kemudian ini adalah data yang sudah diurutkan menggunakan algoritma dari bubble sort. Jadi datanya yang sudah diurutkan, yang sebelum diurutkan itu ada 3, 1, 2, 4, 3. Kemudian data yang setelah diurutkan itu ada 1, 2, 3, 3, 4. Jadi algoritmanya sudah berjalan dengan benar ya. Oke, lanjut. Di sini tidak hanya angka, kita juga bisa menggunakan huruf. Jadi misalnya saya gunakan angka ya, misalnya Z, A, B, F, D. Oke, nah ini untuk data yang sebelum diurutkan yaitu Z, A, E, B, F, D, sebelum yang saya sama seperti yang sudah saya inputkan sebelumnya. Kemudian data yang setelah diurutkan itu dia mengurutkan berdasarkan abjad ya, karena dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan algoritmanya. Jadi yang dia urutkan yaitu A, B, D, F, Z. Oke, benar ya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita gabungkan angka dan juga huruf? Apakah yang terjadi akan error atau dia akan tetap berjalan? Oke, kita coba. Nah, saya taruh angka 5, kemudian 3, kemudian 1. Saya gabung dengan D, C, dan A. Oke, di sini tetap bisa ya. Data yang sebelumnya itu adalah 531 dan D, C, A. Kemudian yang setelah diurutkan itu 135 A, C, D. Oke, betul. Nah, 1 lebih kecil dari 3 dan 3 lebih kecil dari 5. Begitupunlah dengan abjadnya A, D, dan D. Oke, hasil. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan algoritma bubble sort dari kelompok kami. Mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.